Halo teman-teman semua, selamat datang dari podcast dari kampus, di mana ide, gagasan, dan cerita disampaikan dari balik dinding kampus Unigoro. Podcast dari kampus. Pada episode kali ini kita akan berbicara sesuatu yang penting, soal uang. Ini adalah sesuatu yang menarik, banyak dicari infonya oleh mahasiswa baru, terutama mahasiswa baru, yakni berbicara tentang KIPK di Unigoro. Telah hadir bersama kita Bapak Erwanto. Beliau adalah penanggung jawab beasiswa. Beliau adalah Kabiro Kemahasiswaan di Unigoro, di mana ini akan berbicara tentang banyak sekali info-info yang perlu teman-teman tahu tentang beasiswa KIPK. Selamat siang Bapak Erwanto. Sehat? Yang Pak Baru, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Khair ya. Wah. Sudah olahraga hari ini? Alhamdulillah belum. Kemarin pagi. Iya, tapi kalau olahraga pagi atau malam, Pak? Pagi lah. Pagi ya. Kenapa kalau malam? Karena bukan atlet. Oke, jadi kita akan berbicara tentang KIPK. Siapa Erwanto akan berbicara. Ini adalah menu yang selalu hangat dibicarakan setiap tahun. Menu mantap. Ya, kita sudah bicara ini ya sebenarnya ya di tahun lalu, tapi biar tetap selalu up to date, selalu terbaru, biar kayak orang yang nonton mungkin lah ini mah video tahun lalu, jangan-jangan berubah. Nah, kita buat yang baru versi 2025 ini ya. Kita akan bicara tentang KIPK. Siap. Kalau mau diceritakan dulu Pak, kira-kira KIPK itu beasiswa model apa ini KIPK ini? Oke, jadi KIPK itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemendikti Saintek. Kalau perguruan tinggi swasta itu lewat LLDikti, nanti proses pengajuannya universitas, tapi untuk mahasiswa sendiri itu bisa langsung mengajukan di masing-masing universitas. Namun biasanya tren mulai signifikan mahasiswa untuk daftar KIP itu setelah pengumuman SNBT di perguruan tinggi ya. Biasanya begitu. Nah, sekarang kan juga pasca itu, jadi momennya ini sangat tepat untuk menginformasikan kepada seluruh calon mahasiswa baru, baik yang belum daftar ataupun sudah daftar ulang. Nah, ini adalah kesempatan bagi kalian untuk memperoleh beasiswa di mana kalian akan bebas UKT dan mendapatkan uang saku selama 1 semester. Per semester lulus ya. Apakah karena itu alasannya sehingga KIPK ini menjadi salah satu beasiswa yang paling dicari Camaba? Ya, sejauh ini beasiswa yang paling banyak mengakomodir mahasiswa ya dan itu disediakan oleh negara itu KIPK. Mungkin ada penyelenggara lain beasiswa, cuman kan kuotanya tidak sebanyak di KIPK. Dan sebenarnya kuota KIPK itu ada kaitannya dengan akreditasi prodi, program studi. Jadi akreditasi program studi itu juga mempengaruhi jumlah KIPK. Dan yang perlu diketahui, yang penanggung jawab kita bertanggung jawab di KIPK itu yang KIPK reguler ya. Karena kan ada KIPK itu yang juga usulan masyarakat, dan itu mekanismenya tentu berbeda dengan KIPK reguler gitu sih. Oh, berarti yang daftar, yang dikelola, berarti yang dikelola oleh kemahasiswaan Universitas Unigoro adalah KIPK reguler, bukan KIPK yang usulan masyarakat. Berarti ada jalur-jalur itu ya. Sebenarnya KIPK usulan masyarakat itu juga tetap lewat kita, cuman penentuannya itu bukan kita, making decisionnya ini layak dibantu itu bukan kita, tapi itu ya berdasarkan siapa yang memperoleh kuota sih kalau usulan masyarakat itu. Jadi memang ada banyak jenis sebenarnya ya. Tidak hanya ya satu kuit toh. yang dikelola oleh kemahasiswaan adalah yang reguler. Yang reguler, betul. Yang kita bicarakan hari ini berarti yang khusus reguler ini, betul, bukan yang usulan masyarakat. Kalau orang-orang sebelum kita bicara tentang yang reguler terus ya. Yang usulan masyarakat itu berarti kalau mau pengen tahu tanyanya ke siapa? Ke desa atau ke? Kalau usulan masyarakat itu biasanya
stakeholder yang ada di masyarakat itu bisa di pemerintah desa, bisa pemerintah kabupaten, bisa DPR. Nah, jadi karena memang itu kan yang merekomendasikan adalah perwakilan rakyat DPR, DPR RI. Jadi gitu. itu alurnya lewat sana kalau kalau KIPK usulan masyarakat. Lah kalau KIPK reguler itu kan ada mekanisme yang ketat dari Kementerian Kemendikti-Saintek ya karena berubah-ubah ini. Iya. Kementerian Kemendikti-Saintek. Ya, jadi dari kampus sebagai penyelenggara tes itu terus ada LLDikti kalau swasta baru Kemendikti-Saintek ya. Jadi tentu ada seleksi dan pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada LLDikti dan juga Kemendikti-Saintek dan itu setiap semester kita laporkan perkembangan mahasiswanya juga begitu. Nah, ini kalau boleh di-spill ini kita kembali ke KIPK ini. Kalau boleh di-spill kira-kira nominalnya berapa sih? Kok sampai ada banyak sekali camaba yang ikut dan sebagainya. Emang nominal kan berarti ada dua toh, beasiswa bebas SPP bebas UKT. Yang kedua adalah uang bulanan yang diberikan per semester. Ya? Nah, itu kira-kira berapa itu? Kok sampai banyak yang mau ini? Kalau nominal kaitan dengan beasiswa KIPK itu sebenarnya juga tergantung dengan program studi. Lah di Universitas Bojonegoro UKT itu yang diberikan dari pemerintah itu sekitar 2.400.000 dan itu mahasiswa tidak perlu menambah lagi karena UKT kita kan sekitar 4,5 sampai 5 jutaan kan UKT kita dalam satu semester. Lah kalau KIPK itu bantuannya 2,4 juta akreditasi yang ada di Unigoro. Lah itu mereka tanpa menambah lagi sudah bebas UKT. Jadi mahasiswa penerima KIPK itu udah bebas UKT. Kemudian untuk yang uang saku selama satu semester itu nominalnya adalah 4.800.000 per semester. Per semester 4.800.000 yang itu biasanya dia digunakan untuk misalkan ngekos, misalkan biaya transportasi, biaya beli buku dan lain sebagainya itu udah dalam satu paket itu tidak cover di situ ya. Udah 4.800.000 Itu Pak Erwanto tahu nggak untuk yang usulan masyarakat itu nominalnya sama atau beda? Sama persis. Yang menentukan berarti itu akred prodinya ya? Iya. Gimana pengaturannya, minimal harus apa atau kalau gini berapa? Lah ini pemerintah beda-beda ya. Untuk tahun 2023 itu akreditasi A dan B itu mendapatkan KIP reguler yang seperti tadi itu dapat potongan dapat bebas UKT dan uang saku. Tapi yang akreditasi C itu beasiswa biaya pendidikan aja atau disebutnya KIP BBP di mana tidak mendapatkan uang saku kalau tahun 2023. Terus tahun 2024 itu semuanya sama. Pemerintah melalui LLDikti itu cuma membaginya aja. Jadi kuota mahasiswa penerima KIP yang akreditasi prodinya A itu pasti jauh lebih banyak dibandingkan dengan B. B juga pasti lebih banyak dibandingkan dengan C. Ya, jadi perbedaan kuotanya saja kalau sekarang. Kalau jumlah nominalnya sama. Oh, itu 2024 itu ya. Iya. Berarti 2024 itu baik A, B atau C itu jumlah yang diterima itu sama tapi bedanya adalah jumlah kuota. Yang C lebih sedikit, yang B lebih banyak, yang A lebih banyak lagi. Betul. 2025 ini ada bocoran? Belum ada, bahkan kuota pun kita itu nunggu dari LLDikti. Jadi LLDikti itu kan dapat kuota dari pusat lah. Setelah itu dibagikan ke masing-masing PTS yang di bawah naungan LLDikti wilayah 7. Lah itu kalau tahun kemarin kita itu dapat 37 kuota mahasiswa. Ya, 37 mahasiswa. 37 ya. Terus usulan masyarakatnya 48. Oke. Itu berarti yang tahun ini belum ada bocoran itu ya. Entah regulasinya itu akan sama atau berubah atau nominalnya berapa juga masih belum ada. Kalau nominalnya tetap ada. Sudah ya. Nominalnya itu
Cuma mekanismenya apakah akreditasi itu Berpengaruh ya kayak itu 2023 belum, atau itu belum ya. ya. Dan kuotanya sih juga belum. Kalau trennya sih tiap tahun nambah ya. Harapan saya ya lebih dari 40 kita. Yang saat ini kira-kira prosesnya sedang di mana, Pak? Sekarang daftar itu atau sedang apa gitu? Kalau sekarang itu pendaftaran sebagai mahasiswa baru itu masih dibuka dan ini khusus untuk jalur reguler. Kalau nanti masuk jalur merdeka, lebih tepatnya di bulan Agustus itu sudah tidak bisa karena kita seleksi itu dilakukan di awal bulan Agustus. Itu kita sudah ada seleksi administrasi. Kan ada 3 seleksi, administrasi, terus tes tulis, terus kita survei lapangan. Administrasi, tulis sama survei lapangan. Betul. Lah sekarang kalau teman-teman mau memperoleh beasiswa tersebut ya pastikan sudah daftar sebagai camaba, terus sudah mengikuti tes, sudah dinyatakan lulus dan sudah daftar ulang. Oke. Berarti yang pasti syarat wajib sebelum mendapatkan beasiswa itu adalah sekarang sudah harus ditetapkan sebagai mahasiswa di sebuah kampus. Betul. Jadi teman-teman yang mau daftar di KIPK di tahun 2025 saat ini harus sudah selesai daftar ulang di sebuah PTS termasuk di Unigoro berarti ya. Kalau daftarnya di bulan Agustus yang mana itu jalur merdeka itu sudah nggak dapat dan itu lebih mahal. Secara daftarnya di Unigoro juga lebih mahal, daftar ulangnya juga lebih mahal. Alurnya berarti sekarang itu calon mahasiswa banyak daftar aja. Pembuatan akun. Sekarang pembuatan akun itu aja. Ya pendaftaran sebagai ini dulu, pendaftaran sebagai mahasiswa itu harus diterima sebagai mahasiswa Unigoro karena kita penyeleksinya sebagai Unigoro ya. Itu terakhir tanggal 31 Juli. Iya, itu harus sudah mengikuti tes. Oke. Jadi kalau sudah masuk jalur merdeka itu nggak bisa. Nah itu bikin itu syaratnya sebagai dia mahasiswa Unigoro. Jadi harus ada itu dulu. Terus selain itu harus bikin akun. di websitenya KIP Kemdikti Saintek. Atau kalau mau lebih detail coba lihat di media sosialnya Unigoro ataupun websitenya. Ditampilkan. Editor di sini kayaknya. Nah, di sini ya. Lempar, Pak. Ya. Padahal sekarang podcastnya sudah tidak model begitu. Berarti alurnya mahasiswa harus diterima dulu di Unigoro, daftar ikut tes. Di Unigoro itu ada tes TPA. Masuknya sama tes TPA. psikotes. Sama psikotes. Diterima dulu, habis itu daftar akun. Daftar ulang dulu ya. Daftar ulang di Unigoro, terus buat akun di akun KIPK. Habis itu tinggal ikut di situ dilengkapi seluruh persyaratan dan sebagainya. Dan yang paling penting milih Universitas Bojonegoro sebagai PTS penyelenggara seleksi di akun itu. Oh, berarti gak boleh milih yang lain ya? Kalau kita sih sudah ini ya ada timelinenya juga. Kalau pendaftaran mahasiswanya itu 31 Juli, kemudian pembuatan akun di website sekaligus memilih PTS-nya itu terakhir 7 Agustus. Karena minggu setelah itu kita sudah seleksi berkas dan kita lanjutkan tes tulis gitu. Tes tulisnya itu berarti beda sama yang daftar masuk Unigoro ya? Beda. Berarti alurnya itu nanti di bulan Agustus itu akan ada tes sendiri. Ada tes sendiri. Tes tadi ya tes tulis, terus cek rumah. Tes administrasi kan dilakukan internal ya? Internal ya. Tujuannya apa, Pak? Kok apakah tes survei itu apakah memang beasiswa ini sebenarnya dikhususkan pada teman-teman yang kurang mampu? Oke. Jadi kan di pendaftaran itu mahasiswa penerima KIPK itu harus merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki satu kartu Indonesia Pintar itu ketika waktu SMA-nya. Terus memiliki kartu kesehatan sejahtera kalau nggak salah. Kalau tidak punya dua itu, dia minimal terdaftar di DTKS itu data DTKS, data terpadu kemiskinan apa ya? Kok lupa? Aku lupa ya. Sosial.
Lah itu dikeluarkan oleh Kemensos ya. Daftar terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu ada kelas-kelasnya. Kalau semakin rendah desilnya itu berarti semakin tidak mampu dan itu diprioritaskan kita pilih. Namun kalau nanti tidak punya ketiga itu bisa membuat surat keterangan tidak mampu dari desanya atau kelurahan. Lah kan itu tadi berdasarkan apa ada bukti atau dokumennya. Lah dokumen itu kita cocokkan ketika waktu survei. Jadi kalau tes tulis itu kita lihat namanya kan Kartu Indonesia Pintar ya, minimal mahasiswanya itu harus di atas rata-rata, memiliki kepribadian, kecerdasan yang tinggi di atas rata-rata. Lah setelah itu kan nanti di ranking ya yang paling tinggi mendapatkan kesempatan untuk disurvei. Karena kita pernah survei itu saya kalau dalam survei itu kok nggak pernah nyopot sepatu. Lah itu berarti potensi dapat karena kan apa biasanya rumahnya itu masih belum keramikan gitu karena nggak nyopot sepatu. Iya, tapi kalau sudah nyopot sepatu dan lain sebagainya itu dipertimbangkan. Dipertimbangkan ya enggak sih. Kita lihat selain alasnya itu kamar mandi sih. Kita juga lihat kamar mandi ya. Kamar mandi itu selalu kita sorot. Iya. Kalau sabunnya sabun cair? Itu kan Marcel kayak. Jadi proses datang ke lokasi adalah proses pencocokan data. Ya. Berarti kalau misalnya ditanya apakah ada syarat khusus untuk penerima KIPK? Kalau misalnya saya mau simpulkan, ya berarti KIPK adalah orang yang secara akademis dia di atas rata-rata dan secara kemampuan ekonomi dia di bawah rata-rata. Iya, betul. Idealnya begitu. Betul. Gitu. Yang kita berharap yang dapat itu ya begitu, biar yang tidak punya kemampuan finansial juga dapat akses pendidikan. Betul. Ada yang harus dipertanggungjawabkan nggak sih Pak mahasiswa KIPK? Jelasnya ada karena mulai semester kemarin kita melakukan evaluasi. Jadi kita ada langsung mewawancarai mahasiswa penerima KIPK kaitan dengan progres studinya. Itu fokus di akademik ya, di akademik dalam menyelesaikan kuliahnya itu IPK-nya berapa begitu. Selain itu kita juga tanya kaitan aktivitas di luar belajar mengajarnya di dalam kelas ya atau di kuliah. Lah itu misalkan dia aktif di organisasi apa ndak, aktif di kompetisi non akademik atau tidak. Lah itu menjadi pertimbangan kita. Jadi ada pertimbangan akademik yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi dia IPK-nya harus di atas 3, itu yang akademik. Kemudian ada pertimbangan lain juga, yaitu aktivitas di luar itu, misalkan ikut lomba juara, ikut lomba saja sudah kita pertimbangkan untuk tetap lanjut. Tapi kalau dia udah IPK-nya pas-pasan, kok terus nggak pernah ikut lomba, lah itu kita pertimbangkan untuk coret. Tapi kita ada 2 kali kesempatan sih. Jadi misalkan ada mahasiswa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan akademiknya, lah itu kita bina selama 1 semester. Terus kok semester selanjutnya masih sama, lah itu kita keluarkan, kita hentikan. Itu satu kaitan dengan pertanggungjawaban akademik. Ada juga pertanggungjawaban kaitan dengan ya tetap bagaimana mencapai akademik itu berhasil ya. Yaitu mahasiswa tersebut tidak boleh bekerja full time, artinya bekerja 8 jam itu tidak boleh. Nah, kalau ketahuan itu, lah itu bisa langsung kita hentikan karena di 2 tahun terakhir kita udah menghentikan sekitar 2 mahasiswa yang ternyata kerja full time. Dan tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Iya, tidak boleh menikah. Kan kalau menikah itu merubah status sosialnya, status finansialnya kan berubah. Misal dia laki-laki, wong tidak mampu kok udah tanggung jawab menikahi anaknya orang, kan tambah beban lah. Nah, itu kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan kan dinikahi, kemungkinannya kan beban kemiskinannya kan ini diakomodir si suami. Begitu. Iya. Jadi kalau ada yang menikah kita hentikan. Itu juga pernah
kita lakukan di 2 tahun terakhir ini ada 3 mahasiswa ya, 2 wanita dan 1 laki-laki. Itu menikah. Iya, yang menikah. Betul ya. Berarti ini ya apa namanya? Kalau misalnya gini, kalau dia itu tidak berprestasi tapi jadi ketua ormawa gitu boleh gak? Itu termasuk dari prestasi non akademik gak? Iya, termasuk. Jadi yang non akademik itu tidak hanya lomba-lomba ya. Jadi misalkan dia menjadi ketua, aktif kan, dia menjadi aktif di kepanitiaan. Kalau itu ikut-ikut juga volunteer gitu-gitu. Ya, itu termasuk juga. Jadi ada aktivitas leadership itu juga kita pertimbangkan. Tetap artinya dia tidak hanya kuliah saja, tapi dia juga benar-benar dapat mengembangkan kapasitas dirinya ketika di kampus, tidak hanya kuliah pulang. Berarti pulang, gitu. Kalau ikut kuliahnya udah ditata dengan baik. Habis itu dia ikut lazis gitu, lembaga amil zakat. Itu boleh kan? Aman, ya boleh kan aja. Aktivitas di luar ini. Boleh. Itu dibuktikan dengan apa? Misalnya ada mahasiswa terus ikut volunteer ini, mungkin misalnya ada bencana gitu ya, ada bencana. Terus itu dia datang ke situ. Itu kan boleh berarti. Itu kan kegiatan di luar. Buktinya dengan ID card dari surat tugas dari itunya ya. Iya, surat tugas atau sertifikat. Kan volunteer itu bisa organisasi asal UNIF yang merekomendasikan baik itu prodi atau UKM atau fakultas. Nah, itu bisa. Pokoknya asal jangan nganggur aja. Iya, asal jangan kupu-kupu lah. Kuliah turu ngono wae, tapi kutu-kutu. Tapi ada sesuatu yang dikerjakan. Iya. Tapi kalau kerja full juga nggak boleh. Nggak boleh. Part-time boleh tapi. Part-time boleh ya. Jadi ini loh sing Gojek lokal itu loh. Iya. Gojek lokal. Kalau misalnya kerja misalnya gini. Misalnya dia itu aktivitas di luarnya adalah kerja part time, dia organisasi, berarti kan sudah banyak tuh. Ya. Organisasi juga ada perlu waktu, kerja juga perlu waktu. IP-nya ngepres, itu kemungkinan tercoret juga enggak? Masih. Imbasnya di IP itu gara-gara kesibukan. Nanti kita kuncinya di IP sih sebenarnya. Kalau di IP-nya itu masih 3 begitu masih aman lah. Tapi kalau kan semakin lama kan dia akan terlihat apakah dia mampu menyeimbangkan waktunya atau tidak. Kalau dia tidak menyeimbangkan waktunya kan nanti kita bisa tahu ya dari pas waktu wawancara itu, karena sebelumnya itu tidak pernah ada tatap muka begitu antara penerima mahasiswa dengan pengelola beasiswa. Dulunya nggak ada, belum pernah ada. Lah ini salah satu upaya kita sih di kemahasiswaan, bagaimana agar mahasiswa penerima beasiswa KIPK ini lebih terpantau, kemudian lebih mudah juga dalam mempertanggungjawabkan apa yang diperoleh itu kepada pemerintah gitu sih. Ngomongkan KIPK dengan iPhone masih menarik gak 2025 Pak? KIPK dengan iPhone kayaknya masih menarik gak? Ini kan isu tahun lalu nih. Iya, isu tahun lalu. Kira-kira tahun ini masih perlu disampaikan lagi nggak? Sejauh ini sih mahasiswa yang paling terakhir sih yang saya ingat ya masih tahun yang lalu ya, Diki. Sebut itu apa? Tapi ya meskipun itu bukan larangan. Karena kan larangannya ya tadi itu nggak boleh menikah, nggak boleh kerja full time, IP harus tinggi dan sebagainya. Itu kan menggunakan device apa kan sebenarnya dia bisa nabung juga sebenarnya. Terserah. Itu kan stigma sosial berarti ya. Betul. Ini miskin tapi iPhone kan gitu. iPhone 10 berapa sekarang, Mi? Sekali. Jadi itu stigma aja sebenarnya. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Boleh aja. Kalau misalnya dia ternyata membeli device bagus untuk produksi sesuatu yang lain juga boleh ya. Boleh aja. Boleh. Ini kita sudah bicara lumayan panjang tentang KIPK ini ya. Betul. Tapi kan tentu penonton juga pengen tahu, selain KIPK kira-kira ada mekanisme beasiswa apa lagi nih selain Kalau di Universitas Bojonegoro itu ada beasiswa saintis Unigoro. Itu yang udah berapa tahun, 1 tahun ya, kemarin ya kita selenggarakan itu 1. Kemudian ada beasiswa selebgram ya, ada beasiswa selebgram. Kemudian ada beasiswa ini
santri. Santri. Iya. Tuh, kayaknya ini baru ini. Baru ya. Beasiswa santri itu. Terus ada beasiswa bahasa Inggris. Ini juga baru ini. Ya tahun ini juga bahasa Inggris itu yang penting calon maba itu punya sertifikat TOEFL Oh. dari lembaga yang terpercaya. Verifikasi ya. 475. 475. Yes. Lumayan itu. Lumayan kan? Lumayan lah, bisa. Bisa. Karena tujuannya kita juga sebagai apa ya? Mahasiswa itu untuk kegiatan-kegiatan internasional. Ya ada lah apa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan prodi maupun fakultas itu mengarah ke internasional. Jadi kita butuh mahasiswa yang mensupport itu. Begitu. Jadi itu akan sangat membantu universitas dalam kolaborasi internasional. Makanya ada beasiswa itu. Kalau yang santri tadi itu? Kalau santri itu kalau yang saya tahu itu dia merupakan dapat rekomendasi dari pondok pesantren. Jadi misalkan ada calon mahasiswa baru, dia itu staf karyawan di pondok pesantren lah, itu bisa minta merekomendasi dari pondok pesantren. Tentunya pondok pesantren yang ini ya, yang terdaftar di Kemenkumham kalau nggak salah, atau di Kemenkumham atau di Kemenak Bojonegoro. Kalau yang beasiswa saintis itu gimana itu? Kalau beasiswa saintis itu karena prodi, ini kan untuk menunjang mahasiswa yang mengambil prodi sains ya. Jadi khusus di Universitas Bojonegoro itu untuk 2 prodi kimia dan prodi ilmu lingkungan. Oke, itu berarti untuk yang prodi kimia sama prodi lingkungan. Ya. Oke, nice. Terus ada beasiswa toleransi. Oh, beasiswa toleran. Ya, yang beasiswa Hafid itu masih ada? ada juga. Masih ada, ya. bisa Hafid itu ya. Minimal 5 juz itu. Iya. Terus kalau toleransi itu kan yang beda agama. Yang selain agama Islam sih. Jadi misalkan Mas Fahmi walaupun namanya Islam, bisa jadi dia Konghucu kan. Lah itu bisa minta rekomendasi dari kelentengnya. Tapi kalau double funding bisa, misalkan gini, saya kan punya teman nih Pak. Saya punya teman, namanya memang beneran sama Fahmi. Dia kan Konghucu tuh. Iya. Nah terus misalnya dia itu juga gaji deh. Kalau misalnya dia itu pondok dan juga tahfidz, boleh double funding nggak? Atau pilih salah satu? Pilih salah satu. Nggak bisa double funding. Iya. Mana ada orang yang, loh aku pondok tapi aku juga hafal loh 5 juz, boleh nggak dapat 2 gitu? Nggak bisa. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Ya. Berarti pun demikian, misalnya ada orang yang keterima KIPK juga nggak bisa dapat beasiswa yang lain. Iya, nggak bisa. Tapi kalau dia punya prestasi itu dapat suntikan dana lagi atau tidak? Dapat. Kalau dia punya juara. prestasi ya, kalau juara dia dapat apresiasi, bukan beasiswa sih, tapi ya apa ya, penghargaan. Iya, penghargaan. Oke, jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah dapat beasiswa, yang notabene UKT sudah tidak membayar, ketika dia masih berprestasi secara nasional, provinsi atau kota? Minimal provinsi. Juara 1, 2, 3, iya. Itu ada reward. Bentuknya adalah reward. Betul. Berarti ya. Betul, reward dari universitas. Betul. Menarik sekali. Saya ingat saya kemarin di Hari Pendidikan itu ya diberikan reward juara-juara di juara-juara. Sebenarnya kita ini sih setiap menjelang ujian tengah semester dan menjelang ujian akhir semester. Rekapan itu ya? Iya, jadi setiap 1 semester itu 2 kali ada penghargaan yang diberikan. Iya, jadi didokumentasikan lah begitu. Setiap menjelang UTS dan UAS. Oke. Itu pun sama ya, misalnya ada orang yang kuliah dapat beasiswa bahasa Inggris kayak, habis itu selebgram kayak, atau santri atau apa. Tapi kalau dia juara, betul, itu akan ada reward itu tambahan. Kan kasusnya kayak Rizky Fatoni. Iya, dia kan penerima beasiswa saintis. Ya. Tapi kemarin sebelum UTS itu dia juara. MMA. Silat kan MMA. Terus sekarang dia setelah UTS juara lagi dia. Jadi dalam 1 semester dia bisa dapat reward 2 kali. Lah itulah di Universitas Bojonegoro, kalau kalian misalkan punya prestasi,
itu bisa dapat itu potongan UKT yang jelas. Kalau sudah UKT-nya itu ibarat kata sudah terbayar ya dengan prestasinya, dia dapat uang cash. Itu semua kejuaraan lah ya. Semua kejuaraan Tidak minimal tingkat provinsi itu tadi. Kan kalau biasanya itu kan ya apa namanya silat yang Iya. yang sering kita dapatkan betul. itu kan ya olahraga itu kan. Kalau misalnya ada orang juga juara tulis itu juga Sama. misalnya itu lomba secara nasional juara tulis juga sama. 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 Menarik ya. Misalkan puisi tingkat provinsi, ya kita sebenarnya tinggal lihat penyelenggaranya sih. Berarti kayak kemarin ada seorang mahasiswa dia juara teater, juara nasional kalau nggak salah ya, juara 2 atau berapa itu Iya. juga dapat berarti. Bisa dapat. Oke, jadi tidak melulu yang tidak hanya silat tapi Tidak seni hanya juga. olahraga, tapi seni juga bisa. Kalau paduan suara kan banyak semua dapat. Piye caranya? Paduan suara, iya dapat, semuanya dapat. Semuanya dapat? dapat. Masya Allah. Semuanya dapat. Kan paduan suara kan banyak. Iya. Silat kan sendiri. Iya. Itu sama-sama misalnya Sama. juara 1 nasional sama-sama. Sama kayak volley. Kita kan juara 3 rektor Pomprov tahun Pomprov. ini ya kan? Sama. Jadi Jadi bukan 6 ya. 13 atlet itu Dapat dapat semua? dapat reward Reward. semua. Iya. Nice. Gitu. Jadi kalau kamu kok penerima KIP terus sering dapat prestasi, ya siap-siap dapat door prize begitu Siap-siap dia. lah ya. Iya. Makanya wajar dan Iya. punya iPhone. Nah, itu ya. Mungkin bisa jadi. berprestasi. Ya, Tapi bisa kan bisa jadi. Diki tidak. Iya, Diki itu. Oke. Ada mungkin terakhir. Ada pesan-pesan yang disampaikan nggak ke calon maba ini? Sekali lagi mungkin ada yang perlu dipertegas nggak terakhir? Kalau saya sih untuk Camaba kalau mau dapat beasiswa KIP segera daftar Universitas Bojonegoro melalui jalur reguler terakhir 31 Juli. Nah, kalau setelah itu kita mohon maaf ya. Nah, kita tidak bisa melakukan Jalur seleksi. ini, jalur dalam? Tidak bisa Pak. Zona integritas. Zona Iya, kita nggak bisa Pak di dalam, nggak bisa. Jadi kita untuk KIP tidak bisa lewat dalam dan lain sebagainya. Jadi kita yang jelas harus terdaftar sebagai mahasiswa itu sama daftar di PMP Unigoro itu harus jalur reguler terakhir 31 Juli. Saya kan Juni lang daftar daftar. Tanggal 6 keluarga 6 gitu. Terus bateh 6 kali Bojonegoro kan bateh 6. Bateh apa bateh 6 ya? Bateh. Teh piye teh? Teh daftar teh gitu ya wis. Gitu sih pesan saya. Kalau pengen mau daftar KIPK mempunyai peluang kesempatan menerima KIPK tahun 2025. 25. Betul. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Pak Hermanto. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan netizen Amin. di kolom komentar Unigoro, karena banyak sekali yang bertanya KIPK gimana ini. Nah, itu kan Oke. biar semoga menjawab. Intinya teman-teman semua calon mahasiswa baru nang daftar, tonggo 6 jak daftar, konco 6 jak daftar kono sebelum BTM jak daftar sebelum tanggal 31 Juli. Biar bisa ikut seleksi KIPK. Nang daftar, nang masuk mahasiswa Unigoro, nang daftar di akun tadi itu. Iya. Kalau toh misalnya tidak miskin, karena syaratnya adalah pintar dan miskin, ada jalur lain. Misalnya santri boleh, selebgram boleh, terus tadi itu ada tahfidz boleh, keberagaman boleh, beasiswa Saintis Unigoro boleh. Nah, dapat beasiswa gratis, uang UKT, kamu berprestasi, dapat reward lagi. Anjay, prima. Cuan. Oke, mantap. Ini terakhir ini. Terakhir. Sini. Ini dilempar apa di iku? Aduh, kenapa beda? Oke. Kita berikan merchandise viral. Oke. Merchandise viral. Silakan Pak Hermanto dibuka dulu, Pak. Ini baru ini, Pak. Dibuka dulu Pak Hermanto. Yo, Kita merchandise. Unboxing. Dari kreseknya, kualitas kresek gimana? Ini sih plastik agak murah ya. Tapi nah ini mulai beda ini kayaknya. Ah, ini kan kain dan sablonnya. Ini kalau sepertinya buat tidur Yasmin enak ini.
Jadi, karena kan saya sering ngeloni Yasmin ya sekarang jadi Iya. kemungkinan dia posisinya nanti di sini sih. Gimana? Keren nggak? Keren. Iya. Nah, ini didesain dengan Apa, Pak? desainer yang sedang nganggur. Oke. Makanya keren. Nganggur-nganggur desain. Iya, kalau si Ibu digupui dia gak bisa. Tak ucapin lagi nih. Jadi Iya. jadi yang desain ini sedang banyak waktu luang. Oke. Makanya Terima bagus kasih desainannya. Iya. Yang desain. Oke, terima kasih juga pada Pak Ir yang sudah hadir di Iya. podcast dari kampus hari ini. Semoga infonya dapat diterima dengan baik dan bermanfaat buat Amin, teman-teman. amin. Sampai jumpa lagi di podcast dari kampus episode selanjutnya, di mana ide, gagasan dan cerita dikabarkan dari balik dinding kampus Unigoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Podcast dari kampus.